semuanya, perkenalkan saya Teresa Suryati. Saya siswa kelas 10 di SMA kelas 1 Fransiskus Xaverius Ruteng. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang seisme. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pengertian seisme dan contohnya. Seisme atau gempa bumi merupakan peristiwa atau bencana alam yang ditandai dengan berguncangnya bumi secara tiba-tiba. Dalam peristiwa ini, tidak ada tanda-tanda khusus akan terjadi gempa. Karena gempa bumi ini terjadi secara tiba-tiba dan terjadi dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, ada beberapa peristiwa gempa bumi yang terjadi dalam waktu yang lama. Dalam hitungan menit, gempa bumi tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Akan tetapi, akibat gempa bumi yang diberikan tergantung dari besarnya gempa tersebut. Gempa tersebut yang diukur dalam skala Richter. Seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumpukan energi dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dapat menggetarkan lempeng samudra dan lempeng benua. Secara singkat, gempa bumi terjadi pada saat tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkat tertentu, sehingga akan menimbulkan pergerakan yang mendadak. Pergerakan inilah yang nantinya akan menciptakan patahan batu pada saat batuan tersebut pecah pada titik terlemah, atau bahkan pergerakan tersebut akan menyebabkan batuan menjadi tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika peristiwa ini terjadi, maka sejumlah energi yang besar akan dilepaskan secara bersamaan dengan dilepaskannya tekanan. Energi yang dilepaskan ini akan mengakibatkan batuan yang berada di sekitarnya bergetar dan terjadilah gempa bumi. Teori gempa bumi secara umum, gempa bumi terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi yang memberikan tekanan dari dalam sehingga terjadi pergerakan yang mendadak. Akan tetapi, di sini terdapat dua teori tentang proses terjadinya gempa bumi. Teori tersebut adalah teori elastisitas dan teori sesar. Yang pertama, teori elastisitas. Teori elastisitas atau sering disebut sebagai teori kekenyalan elastis adalah teori yang menjelaskan tentang proses energi yang menyebar pada saat terjadinya gempa bumi. Harry Fielding Reid, seorang ahli geofisika asal Amerika, telah melakukan observasi tentang peristiwa gempa yang terjadi di beberapa tempat. Beliau menyatakan bahwa terjadinya guncangan gempa diakibatkan karena adanya kekenyalan elastis dari energi yang sebelumnya terkumpul dari batuan sehingga akan terdeformasi secara elastis. Adapun akumulasi tegangan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya pelepasan energi dari bebatuan. Yang kedua, teori sesar. Sesar adalah suatu celah yang terdapat pada kerak bumi yang berada di perbatasan antara dua lempeng tektonik. Menurut teori sesar, gempa bumi terjadi karena dipengaruhi oleh pergerakan batuan dan lempeng pada sesar bumi ini. Apabila batuan yang tertumpu jatuh ke bawah karena batuan penumpu di kedua sisinya bergerak saling menjauh, maka sesar ini dinamakan sebagai sesar normal. Apabila batuan yang tertumpu terangkat ke atas karena batuan penumpu di kedua sisinya bergerak saling mendorong, maka sesar ini dinamakan sebagai sesar terbalik. Lalu, apabila kedua batuan pada sesar bergerak saling berjatuhan, maka sesar ini dinamakan sebagai sesar Gerhard-Rust. Pada sesar normal,
dan sesar terbalik, keduanya akan menghasilkan perpindahan vertikal, sedangkan pada sesar pergeseran jurus akan menghasilkan perpindahan horizontal. Seperti yang sudah dibahas dari awal teman-teman, bahwa seisme atau gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam. Menurut para ahli seismologi, terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Macam-macam gempa bumi tersebut adalah: yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Gunung berapi yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang dapat menggetarkan permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan dari magma yang akan keluar dari perut bumi pada saat gunung akan meletus. Ketika magma bergerak menuju permukaan gunung berapi, maka ia akan bergerak ke atas sekaligus memecahkan bebatuan yang ada di dalam perut gunung berapi. Inilah yang menyebabkan terjadinya getaran yang cukup kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan gempa bumi. Selain akibat dari tumbukan antara magma dengan dinding gunung, gempa vulkanik ini juga disebabkan karena adanya tekanan gas pada letusan yang sangat kuat dan terjadi perpindahan magma di dalam dapur magma. Yang kedua, gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi, karst, ataupun di daerah pertambahan runtuh. Secara umum, gempa ini banyak terjadi di daerah yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Adapun contohnya adalah daerah kapur yang memiliki banyak sungai atau gua di bawah tanah yang tidak dapat menahan atap gua, dan juga di daerah pertambangan yang memiliki banyak rongga-rongga di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk mengambil bahan tambang. Yang ketiga, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik yang letaknya berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Pergeseran lempeng-lempeng inilah yang menimbulkan energi yang keluar menjadi lebih besar, sehingga terjadilah guncangan yang biasanya kita rasakan. Gempa tektonik ini seringkali terjadi di Laut Samudra Hindia yang merupakan wilayah pertemuan antara El Nino dan La Nina. Yang nantinya akan memberikan dampak di wilayah yang berada di pesisir pantai. Adapun istilah yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi antara lain adalah: yang pertama, seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi hipocentrum. Jadi, hipocentrum adalah pusat titik gempa yang terletak di dalam bumi. Yang kedua, epicentrum adalah pusat gempa yang ada di permukaan ataupun dasar laut. Yang ketiga, seismograf. Seismograf, teman-teman, adalah alat yang digunakan untuk mencatat gempa seismogram. Jadi, seismogram adalah gambaran dari getaran bumi yang dicatat oleh seismograf dalam bentuk garis patah-patah. Apabila getarannya semakin kuat, maka semakin lebar pula penyimpangan garis patah-patahnya. Penyebab seisme terjadi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Jenis-jenis seisme atau gempa bumi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis seisme berdasarkan kategorinya. Yang pertama,
Gempa bumi runtuhan. Gempa yang terjadi akibat runtuhan batu-batu rakasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Gempa bumi vulkanik. Gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getaran terasa di daerah yang lebih luas. Gempa bumi tektonik. Gempa yang terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di lokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah-daerah yang sangat luas. Berdasarkan bentuk episentrumnya, gempa linear. Gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linear. Salah satu akibat tektonisme adalah gempa patahan. Gempa sentral atau gempa yang episentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan. Demikian juga runtuhan berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Kedua, gempa dangkal. Gempa yang memiliki kedalaman episentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah, gempa yang memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan